seperti kita semua tahu bahwa pemulihan itu menjadi salah satu ungkapan spiritualitas yang sangat familiar bagi kita, sangat penting, seperti juga Ecce Venio. Pemulihan juga sudah dimuat di dalam konstitusi, itu juga sejak di bab kedua, di kedua bab pertama konstitusi tahun 1956 itu juga di sana juga sudah disebutkan tentang pemulihan. Kemudian dalam konstitusi kita yang baru ada nomor-nomor tentang pemulihan, itu di nomor 4 dari konstitusi. Lalu ada nomor 23 dan seterusnya. Ada nomor 4, nomor 5, 6, 7, dan 23. Ada juga 24. Baik, saya coba ungkap yang nomor 4 dulu. Di dalam konstitusi nomor 4 di sana secara eksplisit memang tidak disebutkan kata pemulihan. Namun dari indeks analisis yang Romo Van Pasen cantumkan, yang nomor 4 ini merupakan dasar dari arti pemulihan itu. Ungkapannya termuat di sini. Pater Dion mengenal kemalangan dan kejahatan dalam masyarakat. Dia telah mempelajari sebab-sebabnya dengan teliti, baik dari segi manusiawi, personal, maupun sosial. Tetapi ia melihat penyebab yang paling dasar dari kemalangan manusia itu di dalam penolakan terhadap cinta kasih. Nah, tertangkap oleh cinta kasih yang ditolak itu, ia mau membalasnya dengan persatuan mesra dengan hati Kristus dan dengan menegakkan kerajaannya dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Makna pemulihan di sini dimengerti sebagai satu persatuan dengan hati Kristus, karena ada banyak hati yang menolak hati Kristus, dan pemulihan juga sebagai satu gerakan menegakkan kerajaan hati Kristus dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Lalu dalam konstitusi nomor 23 disebut sebagai satu penyambutan Roh Kudus sebagai jawaban terhadap cinta kasih Kristus bagi kita, pengikutsertaan dalam cinta kasihnya kepada Bapa, dan kerjasama dalam karya penebusannya di tengah dunia. Itu 23A. Dan dari dua kutipan ini, saya berharap bahwa pertemuan pembicaraan kita, omong-omong kita malam hari ini, kita akan bisa kembali ke dasar. Satu, dasar biblisnya kita akan ketemu. Lalu yang berikutnya, dasar spiritualitas Pater Deon tentang pemulihan itu, saya berharap sih nanti Romo Yudis dari Sekolah Prancis dan juga Romo Pur akan melengkapinya dengan sejarahnya juga bisa. Jadi Romo Yudis sama Romo Pur pendekatannya kemungkinan sama, tapi dua-duanya akan saling melengkapi. Sebenarnya dari Romo Genli, teks Pater Deon mungkin juga bisa disebutkan secara konkret, tapi malam ini nggak ada. Mungkin Romo Yudis nanti bisa mengisi kekurangan yang ada dari Romo Genli itu. Nah, tentu saja bagi kita yang menghidupi pemulihan itu di provinsi kita ini, kita cuma seringkali dengar bahwa pemulihan kita itu, pemulihan itu ungkapan yang familiar bagi kita. Kita punya semangat pemulihan. Lalu dari mana datangnya ungkapan itu? Dari Pater Deon, dari Biblis dimengerti seperti apa? Kita seringkali kurang masuk ke sana, sehingga kita kurang begitu mendarah daging, tidak begitu memahami dengan baik juga. Seperti itu yang coba saya bayangkan, saya bisa ungkapkan dalam harapan dalam pembicaraan pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu para kontator kita bisa mulai. Kita berharap bahwa sungguh-sungguh bahwa pertemuan pembicaraan kita hari ini
bisa memberikan insight bagi kita lebih dalam lagi tentang pemulihan itu dari Pater Deon, dari dasar biblis, dan juga dalam latar belakang hidup Pater Deon serta sekolah Prancis. Barangkali nanti Romo Yudis bisa menambahkan dari sana, bisa mengungkap misteri pemulihan itu dalam kasanah spiritualitas kita. Nah, itu sebagai pengantar. Lalu saya kira baik kalau kita mulai dari dasar biblis ya, seperti biasanya. Kayaknya dasar biblis itu menjadi titik tolak kita untuk bergerak kemana nanti, karena Romo Yudis bisa sudah ambil mengutip dasar biblis yang diungkap oleh Romo Marmidi, biasanya begitu. Nah, Romo Marmidi cocok bisa menyiapkan pertama kali? Oke, baik. Oke, monggo. Ya. Monggo. Oke. Berbicara tentang pemulihan, saya tidak menemukan kata yang tepat, pasti dalam kitab suci itu tidak ada pemulihan secara khusus seperti kata korban ataupun echevenio. Itu di dalam kitab suci itu tidak ada. Hanya ada ide yang secara umum. Tapi ide secara umum itu berawal dari istilah yang bisa diidentifikasikan secara khusus. Nah, kalau konfrater sekalian melihat, saya sedang belajar untuk membuat presentasi via Zoom. Coba dilihat bagian, nah, bisa dilihat. Nah, oke, itu ya. Jadi dari istilah bahasa Ibrani sendiri dalam Perjanjian Lama itu, kata pemulihan bisa ditarik dari kata asam, yang artinya itu korban yang dipersembahkan untuk menghapus dosa. Kemudian ketika menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, juga diambil oleh Hieronymus dan juga Agustinus menerjemahkan istilah ini diterjemahkan sebagai korban untuk dosa dan kesalahan. Jadi istilah pemulihan itu berhubungan dengan korban, berhubungan dengan penghapusan dosa. Hal ini muncul pertama-tama ada dalam kitab Imamat, ya. Ada dalam konteks dosa dan konteks penghapusan dosa. Di sana dikatakan, apabila seorang berbuat dosa, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu. Nah itu, reparation, pemulihan itu di dalam kitab Imamat itu dikatakan tebusan salah, ya. Tebusan salah karena dosa, ya. Tebusan salah karena dosa. Dulu konteksnya kan berhubungan dengan pengorbanan hewan, jadi ya karena dosa terus menjadi korban penghapus dosa. Nah itu jadi selalu berhubungan dengan penghapusan dosa dan juga korban persembahan. Lalu di dalam ayat yang lain, bab 5 ayat 15 dikatakan, diulangi lagi di sana, itu istilah asam, istilah reparation. Ya. Apabila seorang berbuah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya. Yaitu, jadi tebusan salah. Artinya apa? Pemulihan itu hal yang dipakai untuk menebus kesalahan. Kesalahan yang dibuat karena apa? Yang dibuat karena dosa. Nah itu. Lalu dalam kitab Imamat, ketika kitab Imamat itu membuat hukum tentang korban penebus salah, ya, yang pemulihan, ya, kitab Imamat itu mengatakan demikian. Inilah hukum tentang korban penebus salah.
korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang yang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah di sekelilingnya. Jadi gambaran imamat bab 7 ayat 1-2 yang berbicara tentang korban penebus salah itu membawa gambaran pada pengorbanan di salib. Ya, itu. Jadi ya, di sini dalam bahasa Biblis, dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu disebut tebusan salah karena dosa. Dan ini menghapus dosa. Nah itu. Jadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan karena orang tersebut ya itu berdosa. Nah itu. Lalu di dalam perjanjian baru itu tidak ada istilah yang sama dengan itu. Tidak ada. Saya mencari dari beberapa terjemahan reparation dalam bahasa Inggris juga tidak ditemukan dalam Alkitab, kitab suci. Terjemahan bahasa Perancis ada, terjemahan bahasa Itali ada, itu reparation ya. Tapi hanya perjanjian lama. Sedangkan untuk perjanjian barunya itu tidak ada. Nah, lalu bagaimana kita bisa memahami itu dalam konteks Yesus? Hal yang sangat dekat bisa dipahami untuk melihat bahwa Yesus dihubungkan dengan pemulihan adalah Ibrani bab 10 ayat 10. Seperti yang kita diskusikan minggu yang lalu tentang Ecevenio. Dihubungkan dengan persembahan Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi sebenarnya di dalam kitab suci tidak dikatakan Yesus itu sebagai pemulih. Tidak. Tetapi kalau dicocokkan dengan korban tebusan salah, reparation ya, untuk menghapus dosa, nah kita bisa menghubungkan secara teologis, kristologis bahwa dalam konteks Ibrani, korban penebus salah, tebusan salah yang dilakukan dalam perjanjian lama, dilakukan dengan pengorbanan binatang, di dalam perjanjian baru itu dilakukan oleh Yesus, disempurnakan oleh Yesus. Yesus Kristus inilah persembahannya. Yesus Kristus inilah penebusan salah bagi orang-orang berdosa. Nah itu kuncinya. Lalu dihubungkan dengan yang lain, sekali lagi kita tidak menemukan kata pemulihan yang merujuk pada Yesus secara langsung dalam perjanjian baru ya. Dihubungkan dengan bagian-bagian lain di dalam kitab suci bisa dipahami Yesus itu bisa dihubungkan dengan Yesus sebagai silih atau pembenaran ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Lalu Roma bab 5 ayat 1 itu dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Paulus mengatakan bahwa Yesus itu membenarkan manusia, orang berdosa. Dalam konteks apa? Jadi Paulus itu mengambil konteks penghakiman. Jadi sejak dulu, pada zaman dulu, ketika orang itu dihakimi, sama seperti persidangan zaman sekarang. Ada hakim, ada yang tertuduh, ada pembela. Nah itu ya. Jadi hakimnya itu adalah Tuhan, yang tertuduh melakukan kesalahan itu adalah kita manusia, lalu pembela itu tidak ada. Lalu
yang membela manusia di hadapan Tuhan supaya orang ini yang bersalah ini dibenarkan itu tidak ada. Kita bisa membayangkan zaman sekarang ketika orang diadili dalam persidangan, ketika ia tidak mempunyai pembela, ya, hanya ada hakim yang menuntut, ya, dia akan dibawa kepada pasti dia akan disalahkan dan dihukum. Nah, di situ kita tidak punya pembela, dan Yesus itu menggantikan posisi orang yang dituntut karena berbuat dosa itu. Nah itu. Jadi mengapa Paulus menggunakan kata pembenaran? Karena konteks itu manusia dibenarkan dalam konteks penghakiman, ya, persidangan itu dibenarkan. Ya, meskipun salah dibenarkan, yang menggantikan kesalahan orang salah ini adalah Yesus. Nah, maka Paulus mengatakan di situ bahwa Yesus, ya, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, bab Roma bab 4 ayat 24, dia telah diserahkan, dibunuh, ya, diserahkan, disalib, ya, karena kedosaan kita. Dan karena perbuatan Yesus ini, dia dibangkitkan. Karena apa? Dia membenarkan kita. Nah itu, dia membela kita. Tidak hanya membela, dia mengambil posisi jatah manusia yang sebenarnya manusia itu dihukum. Nah itu hubungan pembenaran dan silih, ya, silih, pemulihan di situ. Nah, juga dalam Roma bab 5 ayat 16 itu ditekankan juga tentang pembenaran oleh iman, ya. Saya tidak menekankan iman pembenaran karena iman, tetapi bahwa posisi Yesus dalam dalam keselamatan Tuhan itu dibahasakan oleh Paulus dalam konteks pengadilan itu, ya. Dan disitulah muncul kata pembenaran. Tuhan membenarkan umat manusia yang berdosa, dan yang menggantikan posisi orang berdosa yang semestinya dihukum adalah Yesus Kristus. Sekaligus Yesus Kristus itu menjadi membela manusia yang dihukum, yang disidang itu, ya, dalam hukuman itu. Nah itu, saya kira itu, ya, itu hubungannya antara pemulihan, ya, pemulihan kalau dalam konteks perjanjian lama itu pemulihan, reparation itu reparasi itu dihubungkan dengan korban liturgis, persembahan, ya, itu sebagai tebusan, berhubungan tebusan karena dosa, ya, karena orang bersalah. Maka ketika orang bersalah ini, dia itu harus membayar kesalahannya itu. Dalam perumpamaan Yesus pernah mengatakan ketika orang hutang dia harus membayar. Kalau dia tidak membayar maka dia akan dibawa ke penjara atau dia akan dihukum. Nah, seperti itu. Nah, dalam membayar ini, dalam membayar tebusan atas hutang kesalahannya ini, inilah yang dinamakan tebusan salah, ya, reparasi itu, tebusan salah itu, ya, menebus karena kesalahan, ya. Menebus karena kesalahan. Nah itu. Lalu dalam konteks Paterdehon, konstitusi bab 6 itu bab nomor 6, Paterdehon melihat pemberian diri Kristus, persembahan Kristus itu sebagai pemulihan. Kalau saya membahasakan dalam konteks perjanjian lama, itu sebagai penebus salah demi manusia. Nah itu. Jadi Paterdehon di sini, hal yang ditegaskan oleh Paterdehon yang belum terlihat pasti dalam perjanjian baru adalah memposisikan Kristus sebagai pemulih, ya. Ini penebus salah yang kalau kita pahami dari konteks perjanjian lama ke perjanjian baru itu melalui interpretasi Ibrani bab 10 ayat 10 itu. Lalu konstitusi bab nomor 7 mengatakan bahwa tujuan mempersembahkan pemulihan adalah bersama Kristus untuk memperbaiki kerusakan akibat dosa. Dan Paterdehon ini ekspresi memperbaiki kerusakan akibat dosa itu berhubungan dengan kitab imamat tadi, ya, menjadi penebus salah berhubungan dengan
dosa. Dan Pater Deon di sini menambahkan kurangnya cinta kasih dalam gereja dan dunia. Ini ciri khusus Pater Deon yang saya temukan bila dibandingkan dengan kitab suci. Nah itu penambahan Pater Deon. Nah itu saya kira penjelasan singkat dari tentang pemulihan di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Ya, begitu. Baik, terima kasih Romo Marniti penjelasannya yang clear, sangat jelas bahwa reparatio dari perjanjian lama itu dimengerti sebagai penghapus dosa, kemudian dalam perjanjian baru di sana disebutkan sebagai persembahan tubuh Kristus itu sebagai pembenaran. Pemulihan dilihat sebagai pembenaran dari manusia yang berdosa oleh Kristus. Lalu konstitusi Pater Deon memberikan makna pemulihan itu kita bersatu dengan Kristus memperbaiki kerusakan atas kurangnya cinta kasih dunia. Dan Pater Deon memberikan aspek tekanannya pada kurangnya cinta kasih. Itu kekasan Pater Deon dari perspektif Romo Marniti. Terima kasih Romo Marniti. Nanti bisa ditambahkan lagi kalau bisa ada waktu. Berikutnya kita dengarkan sharing atau diskusi dari Romo Yudis. Monggo Romo Yudis. Baik, terima kasih Romo. Sebelumnya saya ada pertanyaan untuk Romo Marniti. Mungkin nanti bisa dijelaskan dalam sesi berikutnya tentang teks 2 Korintus 5 ayat 18. Itu teks yang dikutip oleh Konstitusi nomor 7 tentang pelayanan pendamaian. Nah, mungkin ini kan satu aspek lain yang kita anggap sebagai salah satu konteks pemulihan gitu ya, pendamaian yang menjadi pelayanan pendamaian itu. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan sesuatu tentang 2 Korintus 5:18. Oke, Bapak Frater, saya mencoba untuk membagikan sharing tentang konteks dari reparatio, dan kebetulan ada diksioner spiritualite asketik and mystic itu di situ mencantumkan sejarah perkembangan tentang pemahaman mengenai reparatio dari zaman ke zaman yang menurut saya sangat menarik dan membuat saya juga melihat bahwa Pater Deon itu orang yang sangat membaca kitab suci dan membaca sejarah gitu, karena banyak hal yang ada dalam lintasan sejarah itu kemudian membekas juga dalam refleksi Pater Deon, walaupun memang seperti di Romo Marniti juga katakan ada poin-poin khusus yang Pater Deon lebih tekankan dalam refleksi-refleksinya gitu. Nah, dalam dictionary ini ditampilkan bahwa pertama-tama kita bisa melacak reparatio itu dari praktek liturgi gereja perdana. Sudah bisa dilacak dari praktek liturgi gereja perdana. Pada waktu itu dikaitkan dengan Paskah, perayaan Paskah gereja perdana gitu ya. Memang belum dengan kata reparatio, karena kata reparatio ini baru muncul kemudian pada abad-abad menjelang abad pertengahan begitu. Tapi pada waktu itu sudah mulai sebuah refleksi mengenai bagaimana satu kita menyambut kedatangan Tuhan untuk menyiapkan hati dan budi, menyiapkan disposisi yang pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan Teofani pada hari Paskah itu. Yang kedua dikaitkan dengan refleksi Nabi Mika yang ditampilkan dalam Jumat Agung, hai umatku apa salahku padamu. Jadi sudah ada sebuah kesadaran mengenai Tuhan yang berkorban karena kesalahan manusia, dan memang kemudian penghormatan salib lebih ditekankan dalam hal ini. Salib dikaitkan dengan kesadaran bahwa kita yang menyalahi Tuhan begitu, yang melanggar Tuhan, dan kemudian itu yang dibayar oleh Tuhan dengan pengorbanannya di salib. Nah, lalu dalam perjalanan kemudian pemaknaannya kemudian dikaitkan dengan kemuritan. Yang pertama
dikaitkan dengan orang-orang Katolik, orang Kristiani yang murtad, murid-murid yang murtad, yang dianggap oleh gereja pada waktu itu atau oleh banyak orang pada waktu itu sebagai sebuah situasi menyalibkan Yesus kembali dari crucifixion gitu ya. Orang-orang ini yang murtad ini seperti menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya gitu. Dan disitulah juga pada zaman itu juga kemudian muncul sebuah refleksi mengenai lalu perlunya sebagai cara hidup kita perlunya sebuah kesadaran bahwa kita itu dicintai oleh Allah. Ini yang ditampilkan oleh refleksi Yohanes, sadaran akan Allah yang mencintai lebih dulu. Allah yang mencintai kita lebih dulu, surat 1 Yohanes itu. Dan kepada Dia yang mencintai kita lebih dulu, kita perlu membalas cintanya dengan cinta. Disitulah muncul istilah redamemus atau redamatio yang menjadi salah satu poin khas dari reparatio. Membalas cinta Allah yang mencintai lebih dulu dengan cinta kasih. Dan ini sifatnya eklesial karena ini menyangkut cara hidup gereja. Bahwa bukan pertama-tama personal, bahwa ini cara saya mencintai Allah dengan misalnya kultis dan sebagainya atau dengan perbuatan baik, tapi pertama-tama ini hendaknya menjadi cara hidup gereja. Bahwa ya inilah gereja yang menunjukkan kepada Allah sebuah tindakan cinta untuk sebuah persembahan cinta untuk membalas cinta Allah itu sendiri. Memang pada akhirnya juga terkait dengan aspek personal. Dan di sini dikaitkan dengan perintah hukum Yesus itu, kasihilah kamu satu dengan yang lain, supaya kamu hidup dalam kasih Allah. Maka di sini sampai bagian ini pemahamannya berkaitan dengan satu kesadaran akan Yesus atau Allah yang sudah mencintai kita terlebih dahulu, dan cinta itu mengundang tanggapan cinta dari kita. Dan yang kedua, tanggapan kesatuan dengan Dia untuk hidup dalam kasih-Nya. Maka mereka yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan, itu seperti menyalibkan Yesus kembali. Jadi sudah ada perbedaan, lompatan dari apa yang tadi ditampilkan secara liturgis yang berkaitan dengan penghormatan akan salib Yesus. Nah, baru pada abad ke-7, karena pada waktu itu mulai muncul para biarawan Kolumban dari Irlandia yang membawa semangat pertobatan. Mereka berkeliling untuk melakukan pelayanan pengakuan dosa. Gerakan penitensial ini, gerakan pertobatan ini rupanya mempengaruhi juga pada waktu itu, sehingga nuansa penitensial menjadi lebih kuat pada era-era itu. Dan nuansa penitensial ini berkaitan dengan setidaknya dua hal. Yang pertama itu penekanan tentang pentos. Pentos itu adalah kesedihan. Kesedihan karena situasi keselamatan yang hilang karena kesalahan atau karena dosa. Dan ini menyedihkan Kristus. Nah, inilah mulai di fase inilah pandangan tentang dosa itu menyedihkan Kristus itu baru mulai di sini gitu. Mulai di sini, dan penting penekanan pada kesedihan sebagai sebuah sikap batin karena keselamatan hilang karena dosa. Maka pentos ini semacam, kalau dalam dalam pengakuan dosa itu kan dikaitkan dengan penyesalan itu gitu. Kesedihan dan penyesalan berkaitan dengan dosa yang menjadikan Kristus. Dan yang kedua, aspek solidaritas, bahwa orang menanggung, bahwa kita bisa menanggung kesalahan orang lain, bahwa kita semua punya tanggung jawab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga saya itu bisa untuk menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan disinilah pemahaman mengenai substitusi atau silih dimulai gitu ya. Bahwa silih saya seperti yang seringkali kita lakukan sampai hari ini, mungkin masih banyak yang begitu, bahwa saya melakukan sesuatu, tindakan rohani maupun fisik untuk menjadi ganti dari dosa yang dibuat oleh yang lain gitu. Penekanan silih mulai begitu kuat pada zaman-zaman ini. Bahkan dikatakan Paus, saya lupa nama pausnya siapa, tahun 97, sebelum tahun 100 bahkan, dia sudah mengatakan perlunya solidaritas semacam ini, gitu, bahwa kita saling menanggung dosa kita satu sama lain, begitu. Dan sampai zamannya Santa Katarina dari Siena, dia mengatakan bahwa dia ketika masih kecil, dia melakukan tindakan silih secara fisik juga, hukuman-hukuman penitensi itu untuk membayar dosa bapaknya gitu. Jadi memang ini berkembang sangat kuat pada waktu itu. Jadi dua aspek yang sangat kuat dalam reparatio yang pernah kita dengar sampai hari ini, yaitu pertama dosa yang menyedihkan hati Kristus, dan silih substitusi itu dimulai pada era-era ini gitu, era-era awal ini. Nah, yang berikutnya setelah milenium kedua,
muncul para biarawati Helfta itu di bawah pengaruhnya Santo Bernardus dari Clairvaux. Mereka menampilkan atau memberikan nuansa mistik dalam kontemplasi akan hati Kristus yang terluka gitu. Mereka pertama-tama merenungkan tentang Kristus yang tersalib, tetapi pada salib Kristus itu mereka menemukan bahwa yang menjadi inti dari Kristus adalah hatinya, dan di dalam hatinya itulah mereka menjumpai dia yang dilukai karena dosa-dosa, dan mereka masuk kepada meditasi-meditasi yang mendalam terkait dengan hati yang dilukai. Ada Santa Mechthildis di situ, Santa Gertrudis, dan Santa Lutgardis. Dan mereka menekankan beberapa hal. Yang pasti yang paling pokok adalah pemulihan spiritual. Pemulihan spiritual. Dan nanti itu berkembang sampai kepada persembahan dalam Ekaristi. Jadi pemulihan dikaitkan dengan persembahan Ekaristi. Bahwa persembahan Ekaristi yang dipersembahkan dalam Ekaristi itu adalah sebuah cara untuk memulihkan dosa, gitu ya. Ekaristi sebagai pemulihan dosa itu. Dan ini nanti dikaitkan dengan penghormatan pada sakramen Maha Kudus, karena memang ini di zaman-zaman yang sama dengan dimulainya penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus, gitu, pada waktu itu, gitu. Lalu dikaitkan juga dengan peneguhan iman, pengakuan iman, dan penghapusan dosa, gitu. Dari aspek mistik ini, mereka para santa ini terutama menggarisbawahi betapa pentingnya orang memahami bahwa pemulihan itu pertama-tama adalah sebuah dikaitkan dalam konteks persatuan dengan Yesus. Bagaimana orang menjumpai dia yang terluka, mengkontemplasikan dia yang terluka, dan membangun persatuan spiritual dengan dia yang dilukai itu. Gitu. Penekanannya kan Kristus yang begitu membara dengan kasihnya, kasih yang membara sampai Kristus yang terbakar cintanya sampai memberikan diri sampai sengsara dan wafatnya. Dan kemudian pada abad modern, fase berikutnya diperkaya dengan aspek viktimal dari sekolah Perancis. Dan ini Bérault dan teman-temannya, terutama memang yang paling menekankan viktimal adalah penerusnya Bérault, Charles de Condren, yang mengkaitkan pemulihan dengan refleksi mengenai imamat Yesus. Yesus yang dari refleksi dari surat Ibrani, Yesus yang sebagai imam altar dan kurban, dan bahwa persembahan kurbannya Yesus inilah yang berdarah-darah ini adalah sebuah pemulihan untuk memuaskan hati Allah. Dia berkaitan dengan refleksi Santo Anselmus, gitu ya. Refleksi tentang Santo Anselmus sebagai Kristus yang menebus itu. Nah, itu, tapi Bérault sendiri lebih menekankan tentang persatuan, tentang bagaimana menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus, lalu bagaimana membangun kesatuan dengan Kristus, union dengan Kristus itu. Dan kemudian pada zaman sudahnya baru muncul aspek kultis dari Santo Jean Eudes yang kemudian membuat ibadat Ekaristi Votivati Kudus, dan Margareta Maria jelas yang kemudian setelah penambakan Yesus itu mewartakan atau mempromosikan tindakan-tindakan kultis, semua devosi-devosi terkait dengan hati kudus. Maka secara ringkas, saya mau meringkas apa yang tadi saya sampaikan, bahwa memang kalau dilacak dari kitab suci, tadi di kata Romar Bidi tidak ditemukan memang kata reparatio itu sendiri, karena sampai sekarang kata reparatio ini juga masih menjadi pertanyaan kapan mulainya, gitu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu dimulai sekitar awal-awal abad pertengahan, begitu, yang berkaitan dengan konteks hukum, konteks pengadilan, persis sama seperti dikatakan Romar Bidi terkait dengan pembenaran tadi itu. Dan kemudian pemahamannya itu berkembang dari berkaitan dengan salib Kristus, bagaimana orang memandang bahwa dia disalibkan karena dosa-dosa kita, sampai kepada pemahaman eklesial, lalu pemahaman penitensial yang berkaitan dengan Kristus yang dilukai, yang sedih karena dosa kita, dan unsur-unsur silih tadi itu, sampai kepada penekanan mengenai kesatuan dengan Kristus dan ekspresi-ekspresinya dalam tindakan-tindakan kultis sebagai bentuk-bentuk kita membalas cinta Kristus dengan cinta, begitu. Nah, itu dari panorama sejarah, katakanlah terkait dengan pemahaman mengenai reparatio. Memang untuk zaman sekarang perlu menjadi refleksi bersama, gitu ya, tentang bagaimana lalu kita menghidupi dan menghayati reparatio pada zaman kita, gitu.
Dan kalau kita lihat pada konstitusi kita, itu sudah ada perubahan. Kalau dilihat dari yang 1956 dengan yang 1982 itu sudah ada perbedaan. Maka menarik nanti, nggak tahu, mungkin Romo Pur bisa membahas ini. Kalau misalnya contoh dari dari Konstitusi nomor 23 itu ditampilkan mengenai penyambutan Roh Kudus gitu ya, sebuah refleksi yang sudah berbeda lagi dengan apa yang tadi saya katakan dalam lintasan sejarah. Tentu saja akarnya ada di sana, tetapi pasti ada sesuatu yang lain yang mau dikatakan begitu. Tapi saya tertarik dengan salah satu tulisan dari buku ini, dari buku Le Cœur du Christ ini, yang menyarikan tetapi juga memberikan menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin baik untuk menjadi poin refleksi bersama, bahwa reparatio itu pertama berkaitan dengan pertobatan, lalu dikaitkan dengan pertobatan. Kesadaran akan saya adalah orang yang dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Yang kedua, itu compassion, menjadi bagian dari compassion Kristus gitu ya. Makanya nanti mungkin dikaitkan sama tindakan pendamaian itu. Nah, yang ketiga adalah persembahan diri. Persembahan berkaitan dengan saya yang memberikan diri untuk Tuhan dalam pelayanan hidup gereja begitu. Dan 3 poin ini sangat kelihatan di konstitusi kita. Dan apakah kemudian memang lahir juga dari refleksi yang seperti itu? Nah, itu yang perlu didalami lebih lanjut. Nah, terakhir saya mau menampilkan kutipan-kutipan dari Pater Dehon. Saya nggak mau mengatakan secara umum, secara menyeluruh Pater Dehon bagaimana bicara tentang pemulihan, tetapi saya lebih menekankan tentang bagaimana Pater Dehon melihat pemulihan dalam kerangka redamatio, yaitu cinta yang membalas cinta tadi itu. Artinya pemulihan ditempatkan dalam kerangka cinta kasih. Saya yang dipanggil untuk berelasi kasih dengan Tuhan Yesus dan memberikan diri dalam kerangka kasih itu. Gitu. Ada 2 teks yang mau saya tampilkan. Yang pertama, dua-duanya dari Kurondamur, buku yang kedua tentang sengsara Yesus. Yang pertama dari meditasi nomor 23 tentang oblatio diri kita kepada Tuhan Yesus. Oblatio cinta diri kita kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, manusia tidak dapat seperti Yesus memberikan diri sebagai penebus, sebagai penebus maupun sebagai kurban. Itu hanya berlaku pada Yesus. Tetapi persembahan yang sukarela dari diri kita adalah cinta yang terinspirasi dari Dia, cinta yang terinspirasi dari Kristus. Manusia kita dapat mereproduksi apa yang dilakukan Yesus, yaitu persembahan dirinya dengan memberikan diri, mempersembahkan dirinya dengan cinta. Artinya mempersembahkan diri kita dengan cinta itu. Manusia dapat mempersembahkan, menguduskan dirinya sebagai manusia melalui persembahan ini, manusia dapat menguduskan diri kepada Kristus, mengkhususkan diri kepada Kristus, dan dengan apa yang kita lakukan, dengan semua yang kita lakukan, artinya dengan hidup kita dapat meluaskan cinta yang dikehendakinya melalui semua tindakan-tindakan kita, bahkan yang paling kecil dan sederhana sekalipun. Barang siapa yang memberikan diri kepada Tuhan kita dengan cinta yang murni dan yang memberikan dengan tulus dan murah hati, akan mendapatkan jaminan untuk sebagai mereka yang dikasihi oleh hatinya. Begitu, kurang lebih seperti itu. Lalu ada teks berikutnya lagi dalam meditasi 24, Pater Dehon dalam meditasi kelima dengan judul Devosi kepada Hati Kudus Yesus berkaitan dengan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa ini berkaitan dengan cinta belas kasih dari cinta itu. Kontemplasi atas kedurhakaan jiwa-jiwa dan secara khusus jiwa-jiwa yang terpilih membangkitkan dalam diri kita
sebuah rasa belas kasih, terutama ketika kita berbagi keresahan dengan hati Yesus yang sedang berada di Taman Getsemani. Jadi dia menggambarkan bahwa keresahan Yesus di Taman Getsemani adalah keresahan belas kasih dia yang ingin menyelamatkan mereka-mereka yang durhaka tadi itu. Tetapi ketika melihat Tuhan kita membawa salibnya, jika kita sungguh-sungguh masuk ke dalam hatinya yang bagaikan sebuah tempat peziarahan itu, lalu akan muncul dalam diri kita sebuah rasa belas kasih. Jiwa kita dipenuhi oleh rasa cinta yang besar, sebuah kekaguman yang tidak dapat dikatakan, dan kita bisa berdoa kepadanya, Tuhan, aku ada di sini, mengkontemplasikan karya agung cinta kasih-Mu, kesengsaraanmu yang agung, kematianmu yang lembut, dan saya tidak dapat mengatakan apapun karena jiwa saya telah dipenuhi. Hati saya sungguh dipenuhi sukacita dan sudah dipenuhi dengan semua kasih-Mu yang memberikan kegembiraan. Dan mana tadi? Oh ya, pemahaman ini harus atau refleksi ini, kontemplasi ini harus memenuhi semua sahabat-sahabat Yesus, sahabat-sahabat hati kudus. Semua perasaan yang lain, semua keutamaan yang lain tidak cukup untuk memuaskan hati Yesus. Yesus tentu saja menghendaki pertobatan, menghendaki penyangkalan diri. Tetapi di atas semuanya, Yesus menghendaki atau meminta kasih yang berkaitan dengan rekonesans. Rekonesans itu kesadaran akan Tuhan, dan kasih yang berkaitan dengan belas kasih. Jika semuanya adalah batu-batu yang berharga, yang seperti dekorasi yang menghiasi jubah yang indah dari gereja, kasih adalah inti yang pokok yang bersinar dari hati Yesus. Kurang lebih itu yang bagi saya menarik untuk menggambarkan bagaimana Pater Dehon menekankan bahwa yang dikehendaki bukan berkaitan pertama-tama dengan semua kisah tentang kesedihan atau menjadi silih dari dosa dan sebagainya, tetapi Dehon mengambil bagian dari penekanan mengenai cinta, bahwa cinta dan belas kasih itu menjadi warna yang sangat kuat dalam pemahamannya dia mengenai pemulihan ini. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain berkaitan dengan pemulihan ini. Terima kasih. Bang. Nggak kedengeran, Om. Mic-nya itu masih suara nih. Wah, maaf, saya lupa menyalakan. HP saya agak error sinyalnya, sehingga tidak semua yang disampaikan Romo Yudis bisa tertangkap dengan baik. Yang jelas, kesan yang saya dapatkan bahwa dari perspektif Romo Yudis, pemulihan masih juga pada aspek kultis ya, dari aspek spiritual, aspek kultis yang sangat kuat dalam diri Pater Dehon dan juga dalam sejarah gereja, secara spiritualis tentang pemulihan. Ya, sampai di sini. Para konpater yang lain nanti mohon juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk menggali lebih jauh tentang pemulihan ini. Berikutnya presentasi saya berikan kepada Romo Pur. Monggo Romo. Terima kasih. Saya akan mencoba berangkat dari Konstitusi nomor 23. Beginilah kita memahami pemulihan sebagai penyambutan Roh Kudus, sebagai jawaban terhadap cinta kasih Kristus bagi kita, persatuan dalam cinta kasihnya kepada Bapa,
dan keterlibatannya dalam karya penebusan di tengah dunia. Nah, kalau kita bicara pemulihan, itu saya membayangkan, pertama, kita jangan terlalu sentimental lah. Pemulihan sama dengan di depan sakramen, memulihkan dosa-dosa gitu. Kan pertanyaannya siapa sih kita itu? Menurut saya langkah pertama yang perlu dibuat adalah pendekatan antropologi. Artinya begini, kita bertanya sekarang ini dalam dunia kita, kalau dunia kita itu rusak, dunia kita itu hancur, dunia kita itu kacau balau. Mengapa? Apa yang terjadi? Nah, lalu makin terdapat banyak pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan teologi fundamental. Yakni, semua ini terjadi karena dosa manusia. Nah, jadi, kalau kita bicara pemulihan, pertama-tama kita bicara berangkat dari kenyataan kehancuran manusia. Kehancuran dunia, kebrengsekan dunia, dan sebagainya. Lalu secara teologis kita mengatakan, kalau begitu, kita terlalu biasa, itu karena dosa manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu karena dosa manusia, lalu siapa yang bisa membebaskan? Kan itu loh. Maka kita masuk dalam sebuah teologi fundamental yang disebut dengan teologi redemption, penyelamatan. Saya mengikuti artikelnya Joseph Dore. Ya, jadi Joseph Dore mengusulkan ketika kita bicara teologi redemption, baik menyadari bahwa ada 3 tahap, atau paling tidak ada 3 tafsiran tentang redemption. Yang pertama, itu redemption dipahami dalam arti rekapitulasi. Dan itu sangat biblis. Itu dari Roma 13, ayat 9. Seluruh hukum dalam perjanjian baru itu dapat disatukan dengan yang namanya hukum cinta kepada sesama. Kemudian dalam Efesus 1:10 dikatakan Allah telah merencanakan kehendaknya untuk mempersatukan segalanya dalam Kristus. Maka dari teks ini, dari teks patristik yang sangat kuat, kalau kita bicara tentang teologi rekapitulasio. Nah, dalam patristik sebenarnya rekapitulasio tidak pernah dipisahkan dari 1, peran Kristus, 2, proses deifikasio. Maka nanti di sini masuk dalam patristik yang memperkenalkan sangat kuat adalah Irenaeus. Irenaeus dari Lyon melihat bahwa dunia ini hancur, dunia ini rusak, Kristuslah yang menyelamatkan. Dalam Kristus sebagai Adam baru, semua dipulihkan. Dengan demikian, dalam konteks ini, seluruh kemanusiaan ditebus oleh Kristus, dan dalam Kristus, dunia diselamatkan. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang rekapitulasio, itu artinya sekarang Kristus yang menyelamatkan semua orang dalam dirinya, karena salib dan kebangkitan. Lalu dari situlah nanti akan dikaitkan, kalau begitu apa yang harus dibuat? Yang dibuat nantinya akan dilanjutkan oleh Athanasius, Tertullianus, Hilarius, dan Agustinus. Kalau begitu, mari menerima Kristus. Menerima Kristus berarti bersatu dengan Kristus, berarti dibaptis. Berarti menjadi Kristen. Maka dalam model yang pertama, kalau kita bicara tentang rekapitulasio, Kristus yang menyelamatkan semua orang dalam dirinya, tanggapan manusia adalah menjadi Kristen. Dia hidup dalam Kristus. Nah, teologi ini akan dikaitkan nanti sangat erat dengan dalam patristik teologi yang namanya deifikasio. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita bukan lagi anak-anak dunia, tapi anak-anak terang. Kita punya Roh Kudus, hidup kita dibaharui. Maka nanti seluruh ajaran tentang rekapitulasio
akan dikaitkan dengan proses yang namanya deifikasio. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, maka kita mendapat karunia-karunia dan kita akan diselamatkan. Oke ya. Dengan demikian, pada model ini, pertama-tama teologinya adalah apa? Beriman, menerima gereja. Irenaeus akan mengatakan menerima gereja itu apa? Berarti menerima ajaran-ajaran gereja. Dan nanti kalau kita akan dikaitkan, Irenaeus akan dikatakan tentang ya kasanah iman, ya ajaran yang benar, ya para pengganti rasul, dan semuanya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita bicara tentang, nah justru ini disinilah nanti kita bicara, kita sangat biasa bicara dengan pemulihan, itu dikaitkan dengan satisfaction. Jadi pemenuhan. Nah, teologi ini pertama-tama berangkat dari memang perjanjian baru, tapi secara umum, tapi lebih-lebih teologi ini berangkat dari zamannya Anselmus, Cur Deus Homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Dasarnya sederhana, karena dengan dosa manusia dijauhkan dari Allah, karena dosa manusia dipisahkan dari Allah, maka perlu ada Allah yang mendekatkan itu lagi. Itulah salib Kristus. Itulah Kristus. Dengan salib, maka Anselmus nanti akan mengatakan, dengan salib, maka manusia diselamatkan lagi, disatukan lagi. Nah, dengan model ini, lihat sekarang, salib dalam model Paulus, nanti dikatakan Paulus, dalam teks-teks Paulus ada, nanti Romawi bisa menunjukkan itu, Paulus menunjukkan bahwa dengan salib, nanti model yang dikatakan oleh Romawi dijelaskan di situ, dia menjadi bayaran atas. Nah, itu. Jadi, model ini akan membawa pemahaman bahwa Anselmus akan membawa pemahaman bahwa keselamatan itu apa? Yesus yang wafat disalib membayar dosa-dosa manusia. Yesus yang disalib itu membawa kehidupan baru karena apa? Dosa yang membawa jarak sekarang disatukan lagi. Nah, dari situlah nanti akan dilanjutkan oleh teologi Thomas. Nah, teologi ini akan sangat kuat dan itulah yang akan dibawa ke kita. Teologi pemulihan, reparasio. Nah, itulah. Jadi kata reparasio nanti dari situ. Reparasio diantar sampai kepada keyakinan bahwa Kristus mereparasio dunia, sekarang manusia juga bisa berpartisipasi. Nah, nanti disitulah dimasukkan teologi Thomas tentang satu perbuatan Kristus, tapi nanti reparasio dibuat, dan ini sudah dijelaskan oleh Romo Yudis, konsep Ekaristi. Nah, nanti disitulah juga akan dikembangkan oleh Thomas dalam teologi korban. Di dalam teologi korban, dari teologi korban yang dihantarkan oleh Thomas nanti terutama dalam Konsili Trente, Ekaristi apa? Ekaristi adalah korban. Korban apa? Korban sesulit. Nah, lihat. Nanti pendekatannya menjadi teologinya itu sangat ritual. Itu salah satu. Nah, ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, kalau kita bicara redemption, itu pendekatan yang ketiga adalah jadi liberasio, pembebasan. Nah, pembebasan ini sangat kuat nanti setelah Konsili Vatikan kedua dengan teologi dari Eropa Akson Katolik, tapi dari teologi pembebasan Amerika Latin. Mereka mulai membaca dunia rusak, dirusakkan oleh manusia, maka perlu dibaiki, maka perlu dibebaskan. Nah, kata yang dipakai pembebasan, maka nanti teks yang banyak dipakai adalah teks-teks berangkat dari Exodus, juga dari pembebasan dari pembuangan yang kedua. Itu akan ditafsirkan semua dan akan dikatakan pembebasan berarti manusia dibebaskan dari kemiskinan, dari penjajahan, dan lain sebagainya. Nah, model yang ketiga, itu akan membawa serta sebuah perubahan baru. Perubahannya apa? Redemption dikaitkan dengan keterlibatan sosial.
redemption sekarang bukan hanya soal ritual seperti pada zaman Thomas, tapi pada keterlibatan sosial dan perubahan sosial. Nah, model ketiga ini nanti akan sangat kuat pada model-model yang kita punya. Nah, dalam konteks itu, saya tidak tahu persis, tapi saya mengira bahwa ketika dalam konstitusi dikatakan bahwa pemulihan adalah penyambutan Roh Kudus, itu ada unsur liberasi. Jadi unsur pembebasan yang penting di sini. Nah, itu 3 model. Jadi 3 model kalau kita bicara pemulihan. Artinya apa? Kalau kita bicara pemulihan, 1 dari rekapitulasio, 2 dari satisfaksio, 3 dari liberasio. Kemudian saya menemukan hal ini dibicarakan pada tahun 19, bentar ya, biar tepat saya nggak nanti pada. Jadi tahun 1995, Komisi Teologi Internasional itu membuat sebuah tulisan judulnya Tuhan Penebus. Pertanyaan yang dibicarakan. Nah, ini dibicarakan tentang bagaimana kondisi manusia, kehancuran manusia, dosa, penebusan, dan lain sebagainya. Itu teologi diangkat tadi yang saya angkat. Jadi teologi rekapitulasio, teologi satisfaksio. Kemudian pada bagian akhir, nah ini menarik, pada bagian akhir, dibicarakan tentang salib dan lain sebagainya, dasar biblis. Saya kira kalau kita bicara reparasio, kita harus ambil teks ini. Kemudian dia memberi perspektif historik, bagaimana penafsiran tentang redemption dari patristik sampai dengan zaman modern, seperti yang saya katakan tadi. Sekarang pada bagian akhir dari teks ini, pada bab 20, dia menjelaskan bahwa redemption, ini nanti yang dalam teologi akan ada 2 tafsir besar. 1, tafsir yang sangat biblis, nanti dikaitkan dengan iman. Jadi, penebusan akan dikaitkan bagaimana orang beriman secara teguh. Nah, itu nanti misalnya Kalbar sangat kuat. Dalam gereja Katolik itu nanti aliran itu akan menjadi sangat kuat dengan aliran yang namanya aliran spiritual. Dunia rusak, dunia hancur, maka nanti di Asia ada di situ juga. Maka perlu diperbaiki. Caranya bagaimana? Mari membuat sejumlah acara ritual. Ya nanti ya rekoleksi, ya adorasi, semuanya itu pemulihan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan pada bahwa unsur kerikmatik, eklesiologi, unsur pembebasan menjadi sangat penting. Itu ditekankan oleh banyak teolog. Disitulah nanti yang akan disebut dengan teologi eskatologi. Nah, nanti dalam eskatologi ada 2 eskatologi itu. Eskatologi yang pertama itu begini gambarannya. Dalam kitab Wahyu dikatakan semua nanti akan diubah, akan turun dari surga Yerusalem baru. Maka yang perlu dipersiapkan adalah pertobatan spiritual. Nah, yang kedua, eskatologinya akan mengatakan semua yang di dunia ini akan disempurnakan. Itu yang kedua. Maka dalam teks 1995 ini dikatakan sekarang kalau kita bicara tentang konsekuensi dari redemption, maka redemption itu akan dikaitkan dengan yang pertama, kemanusiaan yang gagal ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Ini dasar yang pertama, dasar biblis. Kemudian seluruh kemanusiaan itu diarahkan kepada keselamatan. Nah, ini keselamatan universal, nanti disitulah rekapitulasio dan lain sebagainya. Lalu, yang agak menarik lagi, sekarang dikembangkan, justru dalam teks ini, diakui kemanusiaan yang berdosa, tetapi juga sekarang kemanusiaan, di bagian yang terakhir, kemanusiaan ada di bawah penebusan Kristus. Nah, sekarang bagaimana konsekuensinya? Yang pertama adalah jawaban iman. Jadi, redemption, pemulihan pertama-tama menyangkut bagaimana orang beriman. Iman seperti Abraham, dengan dibaptis. Kemudian, pembebasan diartikan dalam sakramen baptis. Itu pertama-tama. Jadi, unsur fundamental dari mengikuti Kristus bersatu dengan Kristus. Yang kedua, yang disebutkan Romo Yudis tadi,
pemulihan berarti juga rekonsiliasi. Rekonsiliasi disebut rekonsiliasi sungguh manusiawi, tapi juga menerima sakramen rekonsiliasi. Yang berikutnya adalah komunio, partisipasi dalam komunio, baik kesatuan dengan Kristus, kesatuan komuni Ekaristi, tapi juga kesatuan dengan seluruh umat Allah. Nah, selanjutnya ditekankan bagaimana kita perlu terlibat dalam usaha untuk pembebasan. Nah, disinilah pada teks ini dikatakan tentang yang disebut solidaritas eklesial. Sehingga redemption itu bukannya soal iman, tapi sekarang yang biasa kita sebut dengan iman yang terlibat. Kalaupun kita bicara Ekaristi, nanti dalam eklesia di Ekaristia, iman komuni ya, tapi yang terlibat dalam pembaruan dunia. Penyucian juga penyucian dalam dunia. Lalu bagian terakhir, dalam teks ini dikaitkan dengan sekarang bagaimana penyucian dunia itu dikaitkan dengan kosmos. Nah, ini sangat dekat dengan pandangan dari Paus Fransiskus berkaitan dengan ekologi. Dengan demikian, teman-teman, saya membuka perspektif yang luas. Kalau kita bicara pemulihan, jadi pemulihan sekali lagi kita menjawab soal praktis. Teologi kita bukan teologi di atas awan, tapi teologi kenyataan. Bagaimana menjelaskan tentang manusia yang dunia yang rusak, lalu bagaimana ini? Nah, dari situ, dari Dore kita belajar ada 3 model, ada recapitulatio, satisfaction, dan liberation. Kemudian dari dokumen 1995, kita diingatkan lagi, itu diulangi, lalu dikaitkan bahwa yang namanya pemulihan itu juga berkaitan dengan yang konkret, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kesatuan sakramen komuni, Ekaristi, rekonsiliasi, tapi juga keterlibatan solidaritas sosial. Saya kira itu beberapa dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Pur. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Oke, baik. Saya tidak perlu mengulang lagi karena sudah diulang beberapa kali Romo Pur, sudah sangat jelas pandangannya bagaimana diuraikan pemulihan. Ada pertanyaan dari Romo Yudis tadi bagaimana dijelaskan tentang pemulihan berkaitan dengan makna menjadi nabi, menjadi pelayan perdamaian bagi dunia itu. Terus mungkin ada beberapa konverter lain yang akan bertanya. Monggo, silakan. Saya bertanya. Monggo, Romo Haryoto. Pandangan Romo Pur tadi kan cukup luas sekali ya. Pertanyaan saya, kira-kira apakah pandangan Pater Dion mirip ke situ, Pur? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan begitu luas memberi pandangan ini ya. Tapi pertanyaan saya kan praktis. Kira-kira langkah-langkah apa, Pur, yang bisa kita lakukan ya untuk sampai pada tingkat ya, jadi menjawab hal yang praktis tadi. Udah 2 itu aja. Baik, yang lain ada konverter lain? Romo, mungkin saya. Romo Paulus. Kalau saya lihat di Konstitusi nomor 23 itu memang kalau dirinci ya ada 4 hal. Seperti menyambut Roh Kudus, lalu kemudian jawaban jawaban kita terhadap cinta Kristus, lalu kemudian persatuan kita dengan cinta Kristus untuk mencintai Bapa, dan yang terakhir itu berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan penebusan itu di tengah dunia. Ada hal yang sangat konkret, 4 hal yang saya kira komplit itu ya. Lalu yang memang paling sulit itu kan, yang bagi saya sulit itu adalah bagaimana kalau reparatio itu dikaitkan dengan penyambutan Roh Kudus itu loh yang paling tidak mudah itu. Menangkapnya itu. Itu yang paling tidak mudah untuk saya. Baik. Baik, pertanyaannya itu. Monggo, siapa yang akan memberikan jawaban? Romo Marwidi, Romo Yudis, Romo Pur. Saya. Terima kasih. Pur. Yang pertama, untuk Romo Haryoto.
apakah Pater Deon bicara itu? Menurut saya bicara benihnya. Benihnya bicara. Dan menurut saya itulah jeninya Deon. Deon itu satu pihak, dia mengikuti sekolah Prancis. Tapi sebenarnya dia sendiri sangat dipengaruhi oleh nanti misalnya Vincentius de Paul dan sebagainya. Artinya keterlibatan sosial dia itu sangat kuat. Kemudian yang berikutnya, anehnya, tapi juga itu jeninya menurut saya. Ketika kongregasi didirikan, dia menerima André Prévost. André Prévost ini jelas-jelas teologinya bukan teologinya Deon. Itu teologi di sekolah Prancis Selatan, disitulah kita dekat dengan MSF. Itu sekolah La Salette. Sekolah La Salette itu menekankan reparatio rohani. Jadi adorasi ya macam-macam. Dan saya masih punya buku teks dari Magister Novis Romosoton namanya yang diajari oleh Prévost. Dan itu tekannya pada reparasi ritual yang tadi dikatakan oleh Yudis sana. Nah, Deon justru membiarkan itu. Deon sendiri menurut saya itu jeninya Deon. Hebatnya Deon adalah di satu pihak dia mempraktekkan tanda petik reparasio spiritual, tapi di lain pihak dia juga sekarang memberi tafsiran baru terhadap reparasio ini. Tafsirannya apa? Keterlibatan sosial. Nah, keterlibatan sosial Pater Deon menurut saya level dia itu bukan level praktisi bukan. Dia adalah teolog. Yang diajar dia adalah seminaris, romo-romo muda. Lalu dia secara yang praktisnya dia mengutus orang ke menjadi guru. Nah itu menurut saya justru jeninya di situ. Jeninya Deon di situ. Maka menurut saya kalau kita bicara tentang reparasi zaman kita, ya sekarang mari menurut saya reparasi berarti mari sekarang di satu pihak kita menjalankan rohani, tapi di lain pihak mari sekarang kita menjalankan keterlibatan sosial sebagai wujud dari kesatuan kita dengan Kristus. Artinya begini, ya oke lah, saya mau menyelamatkan orang, setuju saya, itu Kristus. Tapi saya terlibat, nah keterlibatan apa? Keterlibatan sosial. Nah keterlibatan sosial apa? Nah saya bayangkan kalau sekarang Romo Sarmono itu dengan dengan pupuk, dengan petani, nah itulah keterlibatan sosial. Disitulah kita mendengarkan Roh Kudus. Jadi mendengarkan Roh Kudus itu bukan soal rumah Roh Kudus yang jelas, tapi justru Roh Kudus yang hadir. Nah itu nanti itu yang disebut dengan teologi kehadiran Allah. Allah yang hadir di situ. Nah menurut saya justru kita sekarang perlu mengembangkan itu. Jadi kalau kita bicara tentang keterlibatan sosial, tidak hanya buruk, bukan. Justru kalau sekarang saya bayangkan Romo Haryoto di Gumulyo, itu berarti sekarang proyek besarmu adalah mungkin pertama-tama adalah membuat orang Tugumulyo itu damai. Ya, betul. Tidak mulai dengan menyerang dan sebagainya. Pertama-tama damai. Nah itu menjadi untuk yang namanya kreasi. Dan itu adalah bagian dari kita. Nah, dengan begitu, ini sebenarnya kita akan dapat banyak dari Eklesia di Eucharistia. Dalam Eklesia Eucharistia nomor 20, dikatakan kesatuan dengan Kristus dalam Ekaristi akan membawa perubahan sosial, perubahan politik, keterlibatan politik. Nah, menurut saya keterlibatan politik ya di mana paroki kita berada. Nah, artinya apa? Nah, ini menarik kalau kita sekarang sedang menyiapkan evaluasi untuk lalu kan kita bertanya, apakah paroki-paroki kita misalnya di Tugumulyo, program-program Romo Haryoto itu mengedepankan yang namanya rekonsiliasi. Nah, seperti itu, karena di sana tampaknya mungkin umat itu terpecah belah, entah oleh macam-macam. Mungkin salah satunya diidentifikasi itu perlu rekonsiliasi. Nah, disitulah sosial. Kalau menurut saya. Bagus, Pur. Sip. Baik, terima kasih. Pur. Atas jawaban. Romo Marmidi. Dulu yang tadi Romo Pur tadi. Oke. Tentang Pater Deon itu ya. Tadi saya sedikit mengutip tentang penekanannya soal cinta ya, bahwa dia memang tadi Romo Pur sudah mengatakan bahwa dia memang beda sama Prévost. Kalau Prévost itu memang dari sekolah fiktimal, Deon tidak mengambil jalan yang sama, tetapi dia mengakomodasi. Karena dengan cara itu juga
kongregasi menjadi satu bahasa juga dengan generasi zaman itu gitu, dan itu trik yang baik dari Pater Dehon untuk menarik anggota juga, karena kalau langsung pakai gayanya Pater Dehon yang lebih maju dari orang pada zamannya, SCY nggak punya anggota, belum nyampe karena gerakan Dehon dan teman-temannya pada waktu itu belum diterima dengan baik oleh banyak romo pada zaman itu gitu, terlalu progresif dikatakan pada waktu itu. Nah, tetapi dari Dehon sendiri, Romo Pur sudah mengatakan benihnya ada. Saya setuju bahwa pada dasarnya Dehon itu pembaca kitab suci yang baik, pembaca sejarah yang baik, dan dia seorang yang memang cerdas gitu. Dia membaca zamannya dengan baik, dan kemudian dia bisa mengakomodasi semuanya dalam tulisannya dia, walaupun tentu saja dengan bahasanya pada zaman itu gitu. Nah, tetapi yang menarik dari Dehon, dia selalu memulai dengan interior life gitu. Saya kira poin yang perlu digarisbawahi adalah penekanan tentang interior life gitu, bahwa bagi dia bicara tentang pemulihan itu perlu pertama-tama didasari oleh interior life. Maka dia bicara pertama-tama kan pada aspek mistik itu, aspek spiritualitas, membangun disposisi batin dalam komunio dengan Tuhan yang mengasihi, dan sebuah rekonesans, sebuah penyadaran pengenalan, rekonesans itu gimana bahasa Indonesianya ya? Penerimaan. Pengenalan apa? Penerimaan. Nah, penerimaan akan dia yang mengasihi saya. Dan dinamika batin ini sungguh kokoh pada Dehon, dan bagi dia pertama-tama itu juga harus perlu diperkokoh juga untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pemulihan ini gitu ya. Nah, setelah itu baru sampai kepada, karena ketika orang sampai kepada sebuah interior life yang kuat tentang dia yang mengasihi saya, yang tadi kata Romo Pur, akan serta-merta mendorong orang kepada gerakan-gerakan yang konkret dalam bahasa-bahasa zaman yang setempat lah gitu ya. Artinya bisa perubahan sosial, bisa macam-macam begitu. Maka saya hanya mau menambahkan soal interior life tadi. Dan di sini kalau Romo tadi tanya tentang Konstitusi nomor 23, saya lalu membahasakan bahwa penyambutan Roh Kudus adalah penyambutan Roh Kasih Kristus. Bahwa secara batin, dalam dinamika batin, orang menyambut Roh Kasih Kristus itu. Tetapi jangan samakan ini pertama-tama dengan berdoa atau tindakan kultis ya. Karena proses spiritual experience, proses dinamika batin, itu adalah proses kehidupan. Maka kalau kita tanya pengalaman iman Dehon itu seperti apa, bagi saya ini sebuah folder besar yang isinya seluruh hidupnya Dehon gitu. Dan dalam dinamika hidup seperti orang yang mencari kebijaksanaan gitu kan, orang yang menjadi semakin tua, semakin mendalam, semakin bijaksana begitu ya. Gitu. Itu maka orang juga semakin lama semakin memahami siapa Tuhan itu, bagaimana dia mencintai saya, dan itu yang mendorong saya, memberi saya dasar yang kokoh untuk sampai kepada kasih kepada yang lain kan begitu, kira-kira begitu. Memang akarnya ya kepada dua hukum yang utama itu. Saya kira poinnya itu untuk menambahkan yang tadi Romo Pur katakan sebelum sampai kepada aspek-aspek yang tadi Romo Pur katakan tadi itu. Dan memang teologi presence, kehadiran Allah itu sangat penting. Dan Dehon itu sangat dipengaruhi oleh Ignatian dalam hal ini. Bagaimana menemukan Allah yang hadir, Roh Allah yang menyapa saya dalam bentuk-bentuk yang konkret dalam hidup setiap hari gitu. Dan ini nanti yang sedang saya pelajari kan Teilhard de Chardin itu lebih luas lagi, dia mengaitkan itu dengan pengalaman kosmik gitu. Bagaimana saya menjadi bagian dari kosmik. Dehon memang enggak sampai ke sana, tapi dia lebih kepada bagaimana akhirnya dalam kebersamaan saya dengan orang-orang sejaman saya, dalam pengalaman bersama mereka yang malang ini, saya menemukan Kristus yang terluka misalnya kan gitu. Dan ini kelihatan bagaimana Dehon menemukan kehadiran itu, presence itu pada situasi hidupnya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, para konvater sekalian, mungkin masih ada yang akan bertanya Romo Ngatijan atau ya, Romo Ngatijan? Romo Arwidi belum? Tadi ada pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan Romo Sarmono juga belum terjawab. Baik. Tapi mungkin pertanyaan Romo Ngatijan sama. Dulu. Pertanyaan dulu. Nah, digabung. Ya, baik. Saya kira tentang tema pemulihan dalam dokumen Misericordiae Intimus Redemptor di sana banyak dibahas ya, dan saya banyak memahami itu juga dari komentar Romo Kees van Pasen ya, sangat mendalam sekali. Kemudian yang tidak disebut tentang pemulihan yang dipahami Pater Dehon sebagaimana juga diungkapkan oleh Romo Kees dalam komentar konstitusi,
bagaimana juga pemikiran Pater Lieberman ini cukup mempengaruhi, saya kira, pandangan Pater Dehon tentang pemulihan. Yang di sana, yang juga ditulis dalam Vie d'Amour, di sana ada 2 tingkat arti pemulihan yang dibahasakan oleh Romo Kees, itu adalah persatuan rohani afektif dengan Kristus dan persatuan dengan Kristus dalam karya kerasulan. Di sana dijelaskan sangat jelas bahwa arti pemulihan itu dalam arti 2 tingkat itu. Maka memang bukan dalam arti ritual, tetapi ada dalam arti aksi. Persatuan rohani afektif di sana dikatakan ya berkaitan dengan persembahan diri kita, pengorbanan diri kita. Dan yang kedua, pada tingkat kedua, persatuan dengan Kristus dalam karya. Maka memang arti pemulihan itu bukannya soal ritual, jelas sekali. Dan kalau saya menangkap juga dalam konstitusi secara jelas memang tidak dikatakan dalam konstitusi itu sebagai pemulihan, tetapi arti pemulihan itu Pater Dehon membahasakan juga dalam arti persatuan dengan Kristus, yang dalam konstitusi nomor 4 itu di sana dikatakan ya, persatuan mesra dengan Kristus dan juga dengan menegakkan kerajaannya dalam batin manusia dan masyarakat. Nah, itu yang sedikit menjadi ada tambahan. Tetapi pertanyaan saya ya tentang Pater Lieberman tadi, apakah memang, karena saya tidak tahu apa yang menjadi pemikiran Pater Lieberman sampai itu sungguh-sungguh juga mempengaruhi pemahaman Pater Dehon tentang hal ini. Saya kira itu sedikit. Baik, monggo Romo Marmiti dan yang lain masih dipersilakan untuk menjawab. Halo? Romo Marmiti, sorry. Romo Marmiti. Saya monggo. mute tadi. Oke, sekarang. Oke, berhubungan pertama pertanyaan dengan dari Romo Paulus dan Romo Yudis. Pertama, kita melihat konstitusi di mana kata pemulihan itu dipakai. Yang pertama itu ada bagian pertama itu di nomor 4, 6, 7 itu kan ada dalam bagian konstitusi tentang penjelasan identitas kedalaman kita, itu ya. Lalu pemulihan dijelaskan lagi nomor 23, di mana nomor itu bagian dari menjelaskan pelayanan kita. Nah, ingat ini. Ini 2 hal yang saya kira dikatakan oleh Romo Ngatijan tadi, yang dijelaskan oleh Romo Kees. Pemulihan mempunyai 2 tingkat, gitu ya, afektif persatuan dan persatuan dengan Kristus dalam karya. Itu perlu dibedakan. Dan pertanyaan Romo Sarwono ada dalam wilayah pemulihan itu ada penyambutan Roh Kudus dalam konteks pelayanan, itu ya, dalam konteks pelayanan. Baik, kalau dari diskusi tadi pembicara, kalau Romo Yudis itu berbicara pada level ya Pater Dehon dan sekitarnya, pendalaman di situ, Romo Pur lebih ke interpretasi teologis yang lebih sekarang ini, saya menarik ke bawah lagi dalam kitab suci, ya. Itu seperti tadi saya jelaskan bahwa pemulihan yang saya ambil dalam penjelasan awal itu ada kecocokan dalam konstitusi untuk merumuskan pengalaman Pater Dehon pada nomor 6 dan 7, di mana dalam uraian biblis ketika kitab Imamat dan Ibrani yang saya pakai itu adalah kitab yang berhubungan dengan tindakan kultis, ya, tindakan kultis. Dan ini terumus dan cocok sekali dengan ungkapan Pater Dehon sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi nomor 6 dan 7, ya. Pemulihan dihubungkan dengan dosa, ya.
karena ada dosa itulah maka ada pemulihan. Nah, dari tadi dalam penjelasan Romo Yudis dan Romo Pur juga, pemulihan akhirnya itu menuju kepada Kristus. Pusatnya itu sebenarnya membahasakan siapa toh Kristus ini. Kristus di antara Allah dan manusia, di mana itu Kristus ada karena salah satunya karena ada kerusakan, ada dosa. Nah, di situ Kristus dikatakan sebagai korban persembahan, dikatakan lain oleh Pater Dehon itu sebagai pemulihan, ya, kedudukan Kristus, dan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus, itu Kristus diposisikan dalam pendamaian. Ini bahasa lain. Ini bahasa lain, ya. Ini bahasa lain. Nah, saya akan menjelaskan demikian. Nah, di dalam kitab suci juga ketika berbicara dengan Allah manusia, kemudian ada dosa, lalu Allah itu mau memperbaharui, mau menyelamatkan, mau mengembalikan lagi, itu bahasanya macam-macam sekali lagi. Dalam perjanjian lama dikatakan pemulihan itu berhubungan dengan tidak hanya ketika itu di luar konteks kultis, ketika itu dikatakan dalam kenabian, pemulihan itu berhubungan dengan pelayanan Nabi untuk memulihkan umatnya yang telah rusak. Sebagaimana pemulihan itu kan membangun kembali apa yang rusak, itu loh. Sebagaimana dikatakan oleh Yeremia, Nabi Yeremia menghayati panggilan kenabiannya demikian. Pada hari ini, Yeremia bab 1 ayat 10, pada hari ini aku Tuhan mengangkat engkau Yeremia atas bangsa-bangsa untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, lalu untuk membangun kembali atau reparasi dan menanam kembali. Nah, ini dia. Artinya apa? Umat Israel waktu itu yang sudah dosa diluluh lantahkan, ya, dikalahkan, dibuang ke dalam pembuangan, lalu Tuhan memanggil kembali, kemudian kembali ke Yerusalem. Nah, itu reparasi. Ya, tugas Nabi adalah di sini tugas Nabi itu menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu, kehendak Allah untuk membaharui kembali umatnya. Nah itu. Lalu apa hubungannya dengan 2 Korintus bab 5 ayat 12 tentang rekonsiliasi? Nah di situ Paulus menegaskan kedudukan Kristus di dalam karya Allah menyelamatkan manusia dengan bahasa rekonsiliasi, di mana Yesus itu menjadi perantara rekonsiliasi Allah ini. Dan Paulus mengatakan ini dalam konteks berbeda dengan Ibrani, berbeda dengan imamat, dalam konteks pelayanan. Nah, sama dengan Yeremia ketika berbicara dalam konteks kenabian. Nah itu, ya. Nah itu, dalam konteks 2 Korintus bab 5 ayat 1 sampai 21, di situ Paulus memberi kesaksian dan menguraikan kerasulannya sebenarnya. Dalam teks-teks tersebut itu ditemukan kata-kata kunci dalam pelayanan kerasulannya, yang merupakan kerasulan yang bagi dia seperti Nabi Yeremia itu dia merasa dipanggil, ya, dipanggil oleh Allah untuk mewartakan. Ingat di sini Paulus pernah mengatakan, Kristus mengutusku tidak untuk membaptis tetapi untuk mewartakan Injil. Nah, ini konteks pelayanan. Ya, dalam konteks pelayanan. Dan Paulus di sini menguraikan panggilannya sebagai rasul dalam konteks ketika dia itu melayani, dia itu berhadapan dengan musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh itu? Musuh-musuh ini adalah pengajar-pengajar lain yang entah itu dari orang Yunani maupun Yahudi yang menentang dia. Dan dia mengatakan di sana itu dia itu dipanggil untuk menjadi pelayan perjanjian baru, pelayan perdamaian.
Dan di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 12, ayat 18 dan 19, Paulus menegaskan bahwa isi dari pelayanan kerasulannya adalah pelayanan perdamaian. Apa itu perdamaian? Perdamaian itu adalah dikatakan dalam ayat 18 itu. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah di sini, jadi Kristus, Allah mendamaikan. Karena Paulus menghayati waktu ketika menulis surat, dia itu banyak sekali orang-orang yang menentang dia, yang ingin berkonflik dengan dia, yang mau berperang dengan dia. Dia sendiri itu yakin dipanggil untuk mewartakan Injil. Dalam konteks seperti itu, Paulus mengambil istilah perdamaian ini. Ya, perdamaian ini, membawa pelayan perdamaian, dan kemudian dia merefleksikan Allah menyelamatkan dunia itu dengan kata mendamaikan. Nah itu, mendamaikan. Dan Allah yang mendamaikan tetapi melalui Yesus Kristus, ya, dalam Yesus Kristus. Nah, di sini ini perlu dibedakan. Allah mendamaikan, menyelamatkan manusia, ya, dan Yesus Kristus dan Paulus sebagai rasul. Kalau Allah mendamaikan manusia lewat Yesus, ya, rasul itu mewartakan apa yang menjadi tindakan Allah dalam Yesus ini. Jadi ini perlu dibedakan ini. Perlu dibedakan ini. Dan di dalam gereja awal, waktu itu, refleksi teologis dari kekristenan awal, dari apa yang dikatakan Paulus menunjukkan bahwa rekonsiliasi merupakan tema sentral untuk menggambarkan tidak hanya menggambarkan tindakan Allah kepada manusia yang berdosa, tetapi menggambarkan peristiwa Kristus yang memuncak di salib. Itu dalam bahasa rekonsiliasi. Nah, lalu apa hubungannya dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus ini penting. Lalu kita di sini berbicara tentang pelayanan, ya, pelayanan. Tidak lagi, sekali lagi tadi berbeda, kultis dan pelayanan, ya, kultis dan pelayanan, di dalam konteks pelayanan. Roh Kudus, apa hubungannya pelayanan, perdamaian, kerasulan dengan Roh Kudus? Itu ingat, itu ketika Yesus itu mengajar untuk pertama kali di sinagoga dengan mengutip perjanjian lama, Yesus mengatakan, Roh Kudus turun atasku, kan? Kuasa Allah akan ada di dalamku. Itu. Jadi seperti Yesus, ya, juga Yohanes Pembaptis, Yesus, dan juga para nabi, mereka itu dalam pelayanannya selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Nah itu. Ingat juga ketika Paulus dalam pelayanannya, ketika Paulus ada di suatu tempat di dalam penjara, kemudian ia dikeluarkan oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus untuk melayani yang lain. Nah, itu peranan Roh Kudus, ya, menyambut Roh Kudus. Di mana peran Roh Kudus di dalam pelayanan itu sangat kental. Nah, itu hubungannya, ya. Saya merangkai hubungan-hubungannya itu. Dan di sini sekali lagi, pemulihan yang dijelaskan dalam konstitusi bab 2 ayat nomor 23 itu adalah penjelasan dalam konteks pelayanan kita. Itu pelayanan kita. Untuk pertanyaan Romo Ngatijan, saya tidak begitu jelas, saya tidak begitu menguasai tentang siapa tadi teolog Lieberman dan sebagainya, yang lain itu. Lieberman. Yang lain. Nah, itu. Baik, para frater sekalian. Ini waktunya sudah jam 9:30. Bagaimana para frater? Yang Lieberman. Moga-moga. Lieberman ini silakan dari buku ini dari Dorstein, ya, dari Dorstein menjadi jelas. Dari Lieberman, Pater Deon belajar tentang yang kita sebut sekarang pneumatologi.
Jadi dalam halaman 46, perhatian para bagi murid teman juga diarahkan kepada gerakan Roh Kudus. Ya. Terutama bagaimana mendengarkan Roh Kudus. Kemudian di jilid 2 dikatakan begini, Pater Fred memperkenalkan tulisan Pater Franciscus Lieberman kepadanya yang mengajarkan bagaimana seharusnya mendengarkan suara Kristus. Ia menarik perhatian Pater Deon pada peran Roh Kudus dalam baktinya. Karena itulah kebaktian kepada Roh Kudus sangat erat berkaitan dengan kebaktian kepada Yesus. Oke, jadi Lieberman perannya dalam Pater Deon itu bicara tentang bagaimana mendengarkan Roh Kudus yang nanti akan dalam Konstitusi 23 dikatakan, tapi juga ini salah satu unsur yang sekarang banyak dikembangkan di kongregasi kita. Tampaknya Pater Deon di tengah-tengah teologi yang sangat yuridis, teologi yang sangat dogmatis, Pater Deon oleh Sekolah Prancis diintroduksi sebuah pneumatologi yang nanti akan dikatakan mendengarkan Roh Kudus, mendengarkan nanti dalam bahasa yang lebih populer akan disebut dengan mendengarkan kehadiran Allah. Itu, terima kasih. Oke, baik. Para konservator, saya coba ringkaskan singkat ya, karena itu waktunya sudah 1,5 jam pembicaraan kita. Pemulihan dalam kongregasi kita, dalam studi kita malam ini, selalu berkaitan dengan keprihatinan Allah akan dunia yang rusak. Kerusakan dunia itu tentu saja kalau dibiarkan akan menghancurkan manusia dan dunia. Nah, lalu dalam keprihatinan Allah sedemikian itu, pemulihan punya arti rekapitulasi, punya arti satisfaksio, rekapitulasio, satisfaksio, lalu juga ada liberatio. Dengan kata lain juga bisa dikatakan pemulihan itu berarti menyangkut persatuan hidup kita dengan Allah, yaitu hidup mistik. Jadi kalau kita ingin bergerak dalam keprihatinan Allah, dalam pemulihan, kita harus bersatu dengan Allah juga, gitu. Itu aspek interior kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bersama dengan Kristus melayani kerajaan Allah, kerajaan sosial yang ada di dunia. Sebagaimana juga disebutkan dalam konstitusi kita, dasar pengalaman mistik Pater Deon, pengalaman Pater Deon, dan juga dasar karya kita dalam pemulihan. Dua-duanya disebutkan di sana. Romo Mamidi juga tadi menyebutkan bahwa pemulihan itu dalam konteks Yeremia berarti membangun yang rusak, berarti memulihkan. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Konstitusi nomor 7 itu sebagai rangkuman atas apa yang kita bicarakan, bahwa memang pemulihan itu menyangkut aspek mistik. Kita mau nggak mau harus juga berjuang membangun kerusakan-kerusakan relasi manusia pada umumnya dalam aspek relasi personal sebagai orang beriman yang lebih baik, tetapi juga dalam aspek-aspek sosial dalam relasi dengan manusia dan dunia. Nah, Konstitusi nomor 7 bagian B dikatakan demikian. Dengan demikian, mereka melibatkan diri bersama Kristus untuk mengobati dosa dan kurangnya cinta kasih dalam gereja dan dunia. Kalau demikian, mereka mempersembahkan seluruh hidup, doa, dan karya mereka, penderitaan, dan kegembiraan mereka sebagai ibadah cinta kasih dan pemulihan yang diinginkan hatinya. Itu. Jadi, Konstitusi nomor 7 bagian B ini merangkum apa yang kita diskusikan. Semoga kita semakin mencintai pemulihan dan kita juga semakin berani untuk ambil bagian dalam gerakan pemulihan, karena bukan hanya aspek rohani saja pemulihan, tetapi juga mesti sampai kepada keterlibatan sosial dalam karya kita, juga termasuk pada hal-hal yang sangat konkret, misalnya menyelamatkan dunia dengan keterlibatan seperti Romo Paulus Harmono, secara langsung memelihara kebun yang sangat produktif itu dengan tanaman organik. Itu saja ringkasan dari bincang kita pada malam hari ini.
kurang dan lebihnya nanti bisa kita tindak lanjuti untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada para moderator semuanya atas partisipasinya dalam bincang warung kopi ala Dihonyan. Tidak engkau tuntut, lalu